Saya hendak sampaikan bahwasanya tak semua orang yang menyampaikan agama itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dimungkinkan ada saja pengajar agama atau penyampai agama yang telah mendistorsi dan memanipulasi penafsiran ajaran agama yang mengarah kepada radikalisme bahkan terorisme. Saya selalu menegaskan hanya Nabi yang berbicara tidak pernah mengikuti hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. Selain Nabi, apapun gelarnya masih potensial diintervensi oleh hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru bisa mentransfer pemahaman, pemikiran, moderasi beragama kepada para peserta didik kita. Dikarenakan air yang keruh bukan karena salah timbanya, air yang keruh karena diambil dari sumur yang keruh. Dan mengajak orang-orang masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah, untuk melawan negara. Nah, ini yang disebut dengan manipulasi. Membenturkan antara beragama dan bernegara itu manipulasi. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, tidak semua orang yang bicara agama itu benar menurut keinginan Tuhan. Setuju nggak kira-kira? Yang ngomong manusia soalnya. Ada intervensi hawa nafsu. Entah dia kiai, entah dia ustaz, termasuk tokoh-tokoh agama apapun. Kalau dia sudah bicara agama, belum tentu persis maunya Tuhan kayak gitu. Belum tentu. Karena begini, wa ma yantiqu anil hawa. Hanya Nabi kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Ini garansi Tuhan, garansi Allah. Hanya Nabi. Tapi kalau manusia biasa kadang-kadang pakai intervensi hawa nafsu. Karena memang Indonesia ini adalah bangsa yang dibangun berdasarkan 4 pilar. 1, ideologi negara Pancasila. Yang kedua, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya paling gak suka dengan usulan amandemen Undang-Undang Dasar itu. Ngapain Undang-Undang Dasarnya yang diamandemen? Turunannya saja yang diubah. Setuju gak kira-kira? Orang-orang ini pada keminter sih, ngotak-ngatik itu. Itu kesepakatan soalnya. Kemudian yang ketiga, bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ini mesti kita jaga. Dan dalam rangka berbhinneka tunggal ika dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah punya sistemnya, sistem permusyawaratan. Makanya di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini keren banget silanya. Orang Indonesia itu banyak ngomong, bahasa Arabnya kakean cangkem. Itu bahasa Arab dengan dia banyak ngomongnya. Makanya orang Indonesia banyak berdebatnya, banyak diskusinya. Bahkan orang Indonesia itu bisa semalam suntuk nongkrong di gardu ronda, cuman ngomong aja kerjaannya itu. Kopi udah habis, rokok udah habis. Tapi ingat, itu punya kelebihan tersendiri. Selesai diomongan, kita tidak perlu bogoco, kalau kata orang Palembang, kita tidak perlu bunuh-bunuhan. Walaupun ngobrolnya santai ngalor ngidul, ujung-ujungnya muncul permusyawaratan. Dan sudah diatur oleh konstitusi, kita punya wakil rakyat, legislator, di mana para wakil rakyat bermusyawarah, beliau-beliau juga bermufakat. Bandingkan dengan Afghanistan yang mereka tak biasa bermusyawarah, tak biasa berdebat, tapi mereka biasa ngangkat senjata, bunuh-bunuhan. Nah, dalam rangka menjaga Bhinneka Tunggal Ika juga, kita mesti mengimplementasikan sila yang kelima, keadilan sosial,
bagi seluruh rakyat Indonesia. Bicara tentang keadilan sosial, kita ini kan trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita berharap di sini ada siapa aja? Eksekutif ada Pak RT, mana Pak RT? Pak RT tadi mana sih? Oh, di belakang. Pak RT harus adil bagi BLT-nya. Setuju nggak kira-kira? Cuman begini Bapak Ibu. Biar Pak RT juga nggak bingung, orang Indonesia ini kaya-kaya, tapi mentalnya miskin. Contohnya apa? Orang Indonesia punya mobil Avanza ngaku miskin, kan gitu ya. Punya mobil Pajero Sport ngisinya solar subsidi, termasuk saya ya. Ini mental. Itu kan mahal Pajero Sport. Pak Pandi Chandra apa mobilnya? Expander. Oh, Innova ya. Tapi kalau anggota dewan jangan ngisi solar ya Pak. Aturan Pertamina Dex ya. Nah, artinya begitu Bapak Ibu. Orang Indonesia ini HP-nya Android semua. Betul. HP-nya Android semua. Kemana-mana selfie. Jalan-jalan ke Mutun selfie. Makan di Begadang Resto, jus Pinang Muda selfie. Jalan-jalan ke Lembah Hijau selfie. Lembah Hitam jangan selfie ketahuan Pak, bahaya itu. Dibilang miskin marah, tapi nggak dapat BLT ngamuk. Ketua RT diamuk-amuk. Bahaya, ketua RT nggak adil, saudaranya semua yang dikasih. Oh, bener ya Pak, bener. Waduh, balas dendam nih kayaknya. Ya panas kuping Pak RT. Akhirnya PRT pening, bagi BLT berikut saudara nggak usah dikasih, yang dikasih orang lain semua. Saudaranya yang ribut, payah punya saudara jadi ketua RT, nggak ada gunanya. Orang mah dikasih, kita mah kagak. Tambah pening Pak RT, stroke dia malahan. Mana gaji 3 bulan nunggak ini ya. Allahu Akbar. Eksekutif, kita belajar adil tapi proporsional. Ingat Bapak Ibu, jangan berasumsi. Banyak rakyat ini berasumsi kepada penyelenggara negara, muncul fitnah akhirnya. Kemudian yang berikutnya legislator. Ya, di sini ada dua, Bu April sama Pak Pandi Chandra. Kita rakyat di bawah ini ditengok-tengok dong, betul nggak kira-kira? Cuman saya ingin luruskan Bapak Ibu, jangan sering-sering minta duit sama anggota dewan tuh. Emang dari mana duitnya? Dia kan bukan punya kuasa anggaran, kan begitu? Ya, tapi kalau diundang kondangan datanglah Pak Chandra ya. Ya berapalah ngasih proporsional ya. Tapi jangan sering-sering Bapak Ibu, dari mana memang dananya? Tetapi kalau anggota dewan legislator kita hadir bersama kita, walaupun nggak ngasih duit, cuman ngasih senyuman, ya gocap-gocap jadilah misalnya. Ya hadirnya yang penting itu kan. Kita punya aspirasi, minimal didengarnya, mudah-mudahan diperjuangkannya. Termasuk juga bapak-bapak penegak hukum. Kita ingin hukum itu jadi panglima, agar tidak ada yang main hakim sendiri. Nah, kita sebagai rakyat juga jangan cuma nuntut pemimpin adil, kita juga mesti adil, minimal peduli dengan sesama. Saya ini penceramah Bapak Ibu, saya pernah ditegur, Ustadz, dakwah yang sebenarnya itu bukan pas megang mikrofon. Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar-mimbar khutbah. Iya juga ya Pak, kalau dakwah pas megang mikrofon, pulang dari sini udah ketahuan ada sanggupnya nih kayaknya ya. Mic-nya udah ngomong tadi, makanya satunya merebet-merebet itu. Kalau dakwah itu di mimbar, turun mimbar ada sangunya. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Orang kaya bolak-balik umroh, haji dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju gak kira-kira? Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Cobalah di Bandar Lampung ini Pak,
Jumlah masjid musola itu 800 lebih, sudah mau 1000. Mana rata-rata masjid musola berdiri tanpa izin. Kalau ditegur sama pemerintah, kriminalisasi katanya. Semau-maunya. Bahkan sudah bagus bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Padahal susuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Berhentilah dulu umat Islam ini berlomba-lomba mempermewah masjid. Ada tetangga kita yang nggak kebeli beras, iya Pak ya. Ada tetangga kita yang nggak kebayar daftar ulang sekolah. Coba sih Bu April digodok di DPRD Provinsi Lampung itu, daftar ulang sekolah dibebaskan. Setuju nggak kira-kira? Ini mahal Bu April. SMA itu ada yang 7 juta kan, ada yang 14 juta. Ya kalau dia lulus SMK pasti dapat kerja, enak juga, nggak apa-apa hitung-hitung nyogok gitu ya. Cuman masalahnya Bapak Ibu, ini nasibnya juga belum kejamin. Ini dorongan kepada pemerintah Provinsi Lampung lah, karena banyak yang ngeluh biaya daftar ulang SMK mahal sangat sekarang ini. Ya negara ini hadirkan buat keadilan sosial, betul nggak kira-kira? Nah, ini betul-betul wawasan kebangsaan. Nggak apa-apa Bu April, nggak apa-apa. Ini biar sampai ke kupingnya Pak Gubernur ya. Baik, kemudian yang berikutnya saya mau stressing ke materi penting betul yang hendak saya sampaikan hari ini. Belakangan Bapak Ibu, ada orang-orang yang sengaja hendak membenturkan antara beragama dengan bernegara. Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara. Bahkan yang saya herannya banyaknya malah di Bandar Lampung, Khilafatul Muslimin. Saya terganggu betul Pak polisi sama pelang-pelangnya itu dulu. Sekarang kelar dia. Hebatnya lagi khalifahnya di Bandar Lampung. Ternyata Bandar Lampung punya khalifah internasional. Ini namanya zaman-zaman Edian itu ya begini Pak. Ada nabi palsu dari Bandar Lampung namanya Yusman Roy. Ada Imam Mahdi palsu, ada khalifah palsu, ada malaikat Jibril palsu namanya Lia Eden. Macam-macam Indonesia ini. Ada imam besar palsu, ngaku-ngaku kerjaannya, dan mengajak orang-orang masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah, untuk melawan negara. Mereka terang-terangan mengajarkan Pancasila togut. Togut itu setan kalau bahas kita, mbahnya setan. Pancasila togut, NKRI sistem kufar, kafir maksudnya. Kemudian pemerintah kafir, na'udzubillah. Dan ini belum bisa ditindak, belum bisa ditindak. Makanya saya mendukung regulasi. Ini biar didengar oleh DPR RI, harus ada regulasi, aturan yang tegas, semua paham, kelompok, aliran, ajaran yang diajarkan kepada masyarakat yang intinya menentang Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Bhinneka Tunggal Ika, dan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dipidanakan. Tepuk tangan. Setuju kira-kira? Buat pemerintah, rakyat setuju sangat ini. Ya demi kenyamanan kita bersama. Nah ini yang disebut dengan manipulasi, membenturkan antara beragama dan bernegara, itu manipulasi. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, tidak semua orang yang bicara agama itu benar menurut keinginan Tuhan. Setuju gak kira-kira? Yang ngomong manusia soalnya. Ada intervensi hawa nafsu, entah dia kiai, entah dia ustaz, termasuk tokoh-tokoh agama apapun. Kalau dia sudah bicara agama, belum tentu persis maunya Tuhan kayak gitu, belum tentu. Karena begini, wa ma yantiqu anil hawa, hanya nabi kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Ini garansi Tuhan, garansi Allah, hanya nabi. Tapi kalau manusia biasa kadang-kadang pakai intervensi hawa nafsu. Dulu di Teluk Betung ini ada penceramah dengan semangatnya, ngereng-ngereng, ngeden-ngeden,
Itu betul kan ceramahnya akbar, ngomongin Presiden Jokowi banci. Coba buka celananya, jangan-jangan haid. Na'udzubillah. Mungkin Pak polisi ingat kali ya. Dan di situ ada polisi, ada TNI, sampai aparat pulang dewe-dewe, nggak enak juga ngedengarnya. Saya tanya di Polda, nggak dipidana aja orang satu itu. Waduh Ustaz, kalau dipidana makin viral, nanti dia malah naik daun, pengikutnya makin banyak. Yang kesel tuh nih saya nih yang kesel. Cuman untung saya baca hadis Nabi, Bapak Ibu. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Ternyata benar. Dia tidak dipidana gara-gara menghina presiden, tapi dia dipidana gara-gara kasusnya yang lain. Bahkan sudah 2 kali masuk penjara itu. Artinya Bapak Ibu benar, menghina pemerintah maka pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan itu semua. Baik, yang berikutnya, apa bentuk-bentuk manipulasi agama yang sedang marak kita dengarkan sekarang? 1. Khilafah. Ahmad Zain, pentolan Hizbut Tahrir Indonesia, kemarin membuat geger. Dia mengatakan Pancasila bukan kesepakatan ulama, tapi Pancasila itu hasil pengkhianatan Soekarno. Itu viral. Kita semua mendukung agar penegak hukum segera menangkap Ahmad Zain. Setuju gak kira-kira? 1, dia menghina Pancasila, ideologi negara. Yang kedua, dia menghina Bapak Proklamator, Presiden Soekarno. Kalau di buku pahlawan nomor 1 pahlawan Presiden Soekarno, dia hina itu. Dan kata dia, apa sih hebatnya Pancasila dibandingkan dengan khilafah? Khilafah itu kan dari Allah, sedangkan Pancasila bikinan manusia. Ini manipulasi agama, ini kebohongan. Mereka mengatakan khilafah itu dari Allah. Saya kasih tahu cara ngejawabnya Bapak Ibu. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang mewajibkan menegakkan khilafah. Jadi kalau ketemu orang Khilafatul Muslimin ngajak-ngajak kita masuk, ketemu orang Hizbut Tahrir ngajak-ngajak kita masuk, tegaskan perkara itu. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita menegakkan khilafah. Ini murni manipulasi, Pak, kebohongan. Bahkan dalam sejarah ada khilafah, tapi Nabi membatasi. Al-khilafatu fi ummati 30 sana. Kekhilafan di tengah-tengah umatku itu kata Nabi cuma 30 tahun. Tsumma mulkun, habis berganti kerajaan. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun. Pas 30 tahun. Habis itu kerajaan. Ini manipulasi pertama. Yang kedua, kemarin sempat lihat bendera hitam tidak? Dulu-dulu itu. Yang bendera hitam, mereka klaim bendera tauhid. Itu manipulasi. Jutaan warga bangsa Indonesia ditipu oleh mereka semua. Sejak kapan tauhid punya bendera? Sejak kapan Bapak? Nggak ada itu. Malah fatwa Majelis Ulama Nanggur Aceh Darussalam, nggak boleh nulis kalimat tauhid di bendera itu. Itu penistaan malahan. Coba bapak-bapak nulis kalimat tauhid di topi, habis itu masuk toilet kencing sambil berdiri, kan nggak sopan itu. Termasuk di baju, jangan tulis kalimat itu. Termasuk ibu-ibu ini pakai liontin kalung, nggak boleh pakai lafaz Allah karena akan dibawa masuk toilet. Daripada lafaz Allah mending nama suami saja, Pandi Chandra sayang. Hitung-hitung pengikat biar gak kemana-mana lah. Begitu Bapak Ibu. Nah hati-hati. Baik, saya masuk ke dalil dulu biar mantap kita. Jadi kader-kader Bapak Ibu semua, ini buat modal ya. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, mulai sekarang jangan pernah nyebut bendera tauhid, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, mantap-mantaplah di rumah kalian masing-masing. Jangan ikut-ikutan mereka.
Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena mereka itu pengikut bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, pengikut-pengikutnya itu hati mereka keras bagaikan baja. Coba lihat yang pakai bendera hitam itu, HTI atau Hizbut Tahrir, ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarut Tauhid, hati mereka keras semua bagaikan baja. Diceramahin ya, saya ceramah depan Bapak Ibu aman, depan mereka bisa kelar saya. Hati mereka tuh keras, nggak bisa diomongin, nggak bisa dinasehatin. Maka yang paling tepat borgol. Setuju nggak kira-kira? Harus ada penegakan hukum terhadap itu semua. Negara nggak boleh kalah dengan preman-preman yang berjubahkan agama, dengan perilaku kriminal yang mengatasnamakan agama. Saya pernah diprotes orang, Ustadz kok sama preman gak galak, tapi sama kami galak. Kata saya, kalau preman dia minum minuman keras, dia sadar itu dosa. Dia mabok, dia teler, dia main judi, dia sadar itu dosa. Dia menyadari, kalau kita ingatkan, ya Pak Haji entar juga taubat gua, kata dia kan gitu. Kalau kita ingatkan, dia tahu itu salah. Tetapi orang yang mabok agama, melakukan aksi teror atas nama agama, mereka tidak pernah merasa bersalah. Mereka mengatasnamakan agama tapi untuk berbuat kejahatan. Makanya saya juga heran, Pak, mengapa mereka melakukan itu semua? Nyerang rumah ibadah agama lain, nyerang gereja misalnya, nyerang vihara. Emang apa salahnya jemaat gereja? Emang apa salahnya jemaat vihara? Padahal dalam hadis jelas, man qatala nafsan mu'ahadan lam yaroh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya, ini bukan bicara muslimnya, non muslim. Barang siapa yang membunuh saudara muslim non muslimnya, maka yang membunuh itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Makanya saya heran, dari mana mereka mendapatkan itu semua. Kemudian yang berikutnya, saya kembali ke bendera hitam tadi. Ada yang nanya, Ustadz, emang ada tah bendera hitam beneran? Ya ada nanti, yakni ketika Dajjal sudah menjajah dunia. Kalau Dajjal sudah menjajah, semua negara ini sudah lumpuh semua. Dajjal menjajah dunia, pasukan Imam Mahdi menggunakan bendera hitam sebagai tanda, sampai turunnya Nabi Isa Al-Masih di Menara Putih Damaskus dan berhasil membunuh Dajjal. Maka sebelum Nabi Isa turun, sebelum Imam Mahdi datang, yang pakai bendera hitam palsu semuanya. Jadi jangan pernah percaya. Tanda Dajjal mau muncul apa? Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini kayaknya mendung ya. Kalau mendung mau hujan, kiamat masih tangeh berarti. Jadi jangan mengkapitalisasi hari kiamat. Baik, kemudian yang berikutnya baiat sekarang. Nah, sekarang begini. Kita ini sedang merancang ikrar setia NKRI dan lepas baiat terhadap Khalifah Khilafatul Muslimin. Cuman orang Khilafatul Muslimin itu, Pak Polisi, hanya mau ikrar setia tapi nggak mau lepas baiat. Nyelelek mereka ini ya. Itu namanya ngebunglon, kamuflase itu namanya. Makanya saya sarankan ke Polda, nanti dulu kata saya, seandainya mereka nggak mau lepas baiat, nanti dulu, karena baiat ini kata kuncinya baiat. Kemarin alhamdulillah Pak, kita berhasil 120 anggota JI loh Pak. JI itu organisasi teroris loh, bukan KM. Kalau KM mah belum teroris. JI ikrar setia NKRI. Mudah-mudahan mereka benar-benar setia. Allahumma amin. Nah, terakhir kemarin tanggal 29 Mei 50 orang tokoh JI. Malam mohon maaf, ada di antaranya pimpinan pondok pesantren. Hati-hati ya mondokin anak ya. Harus tanya dulu. Minimal tanya ke saya lah, minta rekomendasinya. Jangan macam-macam. Ada Pak, bapaknya polisi, anaknya mondok. Selama mondok hormat bendera haram, Pancasila togut, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Bapaknya polisi, anaknya teroris.
Man gak matching yang kayak gini. Nah kembali lagi, harus lepas baiat karena doktrinnya baiat. Bagaimana cara mereka memanipulasi orang awam? Saya kasih tahu cara mereka memanipulasi tentang baiat begini. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ini doktrin mereka. Barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya, maka matinya mati jahiliyah. Nanti tadi tebak, bapak sudah pernah baiat? Belum. Bapak kafir jahiliyah. Naudzubillah. Bapak mau nggak baiat? Mau. Nah, kalau orang sudah mau baiat, baru direkrut oleh mereka semua. Setelah dibaiat oleh mereka, ini Pak khalifah kami, bapak berbaiat kepada khalifah. Kalau sudah baiat, dipeluknya jadi saudara, tangis-tangisan, Pak. Kamu saudara kami, nggak kafir lagi. Karena sudah baiat. Nah, pemimpin kita yang sah adalah khalifah ini. Yang lain itu pemimpin pemerintah kafir semua. Maka kita harus memerangi pemerintah yang ada agar kita tidak mati jahiliyah. Na'udzubillah. Ini yang disebut dengan manipulasi agama. Padahal arti hadis itu begini Bapak Ibu. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Kan beda betul penafsirannya kan. Mereka membawa hadis itu untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya agar melawan pemerintah. Padahal maksud hadis itu adalah barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Bukan mati syahid, mati sangit. Sepakat kira-kira? Oke, saya tambahkan dikit lagi. Bekal agar kita tidak dimanipulasi orang. Ada yang pakai flying victim. Apa kata mereka? Sekarang ini ulama dikriminalisasi. Nah, saya kasih tahu cara jawabnya. Tanya balik, Pak, ulama yang mana? Ada ribuan ulama kiai di Indonesia ini anteng-anteng saja. Betul betul. Ada jutaan santri di pondok pesantren biasa-biasa saja. Ada puluhan ribu pondok pesantren mantep-mantep saja. Masjid baik-baik saja. Itu cara ngejawabnya. Umat Islam dizalimi, umat Islam yang mana? Ya kalau orang berbuat kriminal, ya jangankan orang biasa. Kata Nabi, Fatimah kalau maling, saya yang potong tangannya. Jadi nggak ada di negara ini warga negara kelas 1. Betul kira-kira. Semua orang jenderal sekalipun kalau berbuat salah akan dihukum. Nggak ada yang kebal hukum di negeri ini. Apalagi merasa darah biru, darah kuning, darah hijau dan lain sebagainya. Nggak ada. Semua orang harus bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, manipulasi yang sederhana. Buat ngambil contoh saja ya. Gimana kok orang pinter bisa kecuci otaknya? Begini Bapak Ibu. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu suruh milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila buatan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. NKRI mah buatan manusia Pak. Islam itu dari Allah. Ini buat yang muslim ya. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Memang pemerintah siapa? Tak ulang lagi. Milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau Pancasila? Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah. 2 menit jadi teroris semua ini. Iya dong Pak. Kayak gitu, jangankan bapak-bapak Pak polisi aja bisa kok dicuci otaknya begitu. Nah itu pertanyaan jebakan. Jawabnya jangan kayak gitu Bapak Ibu. Sama kayak ibu-ibu ditanya ibu-ibu, milih taat sama Allah atau taat suami? Taat suami kafir. Pilih taat Allah, dicerai sama lakinya. Jawaban yang benar, taat berbakti kepada suami adalah perintah Allah. Cocok? Sama kayak pertanyaan,
milih berbakti sama orang tua atau berbakti kepada Allah? Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Milih taat pemerintah atau taat Allah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah adalah perintah Allah. Kan jelas ayatnya, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Terakhir, milih bela Islam atau bela negara? Jawaban yang benar, bela negara merupakan ajaran agama. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Ya, itu saja dari saya. Kalau pengen lebih puas, nonton di channel YouTube saya. Channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya. Terus kalau ada iklan tuh jangan dilewatin gitu Pak Bu. Ya hitung-hitung buat bantuin channel saya itu.